Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Masih kita akan meneruskan tentang materi JavaScript. Kali ini setelah sebelumnya kita bahas tentang array, selanjutnya kita akan bahas tentang loops atau perulangan di JavaScript. Oke, perulangan ini adalah satu metode yang kita bisa gunakan apabila kita ingin menjalankan suatu logik atau suatu fungsi secara berulang, gitu ya. Namanya juga perulangan. Artinya dia akan terus mengeksekusi perintah tersebut sampai batas perulangannya, gitu. Nah, dalam JavaScript perulangannya itu kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan for, ya. Yang kedua itu menggunakan while. Oke. Nah, saya akan memberikan contoh dengan bagaimana cara penulisan atau fungsi perulangan menggunakan for dan while di JavaScript. Oke, yang pertama kita akan bikin dulu satu file JavaScript baru, ya seperti ini. Saya akan coba bikin satu file baru di JavaScript, namanya misalkan loops, ya loops.js. Ini saya udah buat, ya. Oke, selanjutnya seperti biasa saya akan menggunakan file HTML ini dan akan di sini memanggil file JavaScript-nya. Saya simpan di folder JS. Nah, di sini saya panggil loops.js. Oke ya, sudah terintegrasi. Nah, selanjutnya kita coba dulu cek di browser ya. Saya pakai file HTML ini, saya coba jalankan di browser. Nah, seperti ini, saya coba refresh. Belum ada action apapun ya, karena memang logic dari JavaScript-nya saya belum isi ya, masih kosong. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin atau mencoba perulangan menggunakan for, teman-teman ya. Nah, pertama kita bikin dulu variabel seperti ini. Variabel, terus misalkan bikin satu nama variabelnya adalah i misalkan ya. Sama dengan, atau sorry, i saja dulu. Nah, i ini maksudnya adalah nanti menampilkan variabel untuk kondisi perulangannya. Ya, kita lanjutkan dulu biar bisa lebih terbayang, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel for, ya. Sorry, bukan variabel tapi metode perulangan menggunakan for, ya, seperti ini, for. Oke. Lalu kita kasih kurung buka, kurung tutup. Lalu selanjutnya kita kasih kurung awal, muka dan penutup seperti ini. Ya. Oke. Ini perulangan menggunakan for. Ada beberapa sintak tambahan yang harus kita tuliskan di dalam kurung pembuka dan penutup dari for itu. Yang pertama kita panggil dulu variabel i-nya, lalu kita kasih kondisi. I-nya itu sekarang kondisinya itu angkanya berapa, ya. Ingat, karena kita perulangan ini datanya itu variabel iterasinya untuk sebagai key atau parameter perulangannya itu dalam bentuk tipe data number, ya. Nah, misalkan di sini kondisi pertamanya variabel i itu nilainya 0, ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah kondisi, ya. Kondisi sampai mana dia akan terus berulang. Misalkan dia akan terus berulang sampai kurang dari 3, ya. Sehingga nanti i itu kan awalnya 0. Nah, dia akan terus berulang sampai nilainya itu dia kurang dari 3, ya. Nah, terus selanjutnya adalah kondisi perulangannya. Nah, i itu akan terus bertambah, ya, secara kontinu bertambah 1. Seperti ini, teman-teman. Ya, maka kalau kita baca ini maknanya adalah kondisi i pertamanya itu adalah nilainya 0. Dia akan terus berulang sampai akhir perulangannya itu adalah di mana angka i-nya itu kurang dari 3. Maka maksimal hanya bisa sampai 2. Ya kan? Karena dia tidak bisa sampai 3. Karena kan dia harus minus atau kurang dari 3. Nah, pola perulangannya dia adalah tambah 1 terus. Maka nanti perulangannya dari ada 0, ada 1, ada 2. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba biar bisa lebih terbayang. Saya pengen print atau mengeluarkan datanya dari i tersebut. Ya. Nah, di sini saya menggunakan console log. Ya. Console, sorry.
console.log ya. Dalam kurung saya karena pengen lihat pertumbuhan atau perubahan dari perulangan i-nya, saya kasih di sini panggil variabel i lalu tutup titik koma ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba jalankan di HTML kita ya. Nah, pertama karena kita di sini kan mau printnya itu menggunakan perintah console log ya. Maka saya harus masuk ke bagian konsol dari browsernya ya. Nah, maka caranya adalah teman-teman tinggal klik di sebelah sini ada titik 3 di pojok kanan ya. Terus teman-teman bisa klik ke more tools ya. Lalu di paling bawah ada developer tools. Atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift I ya. Kita klik. Oke, ini kita sudah visual seperti ini. Nah, ini di bawah kan teman-teman lihat ada elements, ada console, search, network, performance, memory, application, dan lighthouse. Nah, kita cukup masuk ke konsol saja, karena kan kita di sini mau printnya di dalam bentuk konsol. Ya, oke, saya kembali ke browser saya coba refresh ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada data yang terprint. Ini adalah data i-nya, ya. I-nya itu dari 0 sampai 2. Kenapa cuma sampai 2? Karena kan kita minta kondisi perulangannya itu jangan lebih dari 3 ya. Seperti ini. Kalau misalkan kondisinya menjadi kurang dari sama dengan, berarti perulangannya itu akan sampai ke 3 kalau kita refresh ya. Oke, ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini perulangannya sampai 3. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya ubah nih, pengen sampai 10 ya. 10. Nah, setiap pertambahannya saya tidak mau satu-satu, tapi langsung tambah 2. Ya. Kita coba refresh. Ya. Maka pola perulangannya itu dari 0, dia akan menambah 2 terus. Nambah 2, nambah 2, nambah 2. Sampai akhirnya di batas perulangan dia kondisinya apa? Kalau di sini adalah kurang dari 10. Ya, ini adalah kondisi awal ya dari iterasi variabel iterasinya dalam bentuk number. Saya sebut di sini kondisinya dari 0. Terus sampai kapan dia akan terus berulang? Ini ya, untuk di kolom yang kedua. Terus yang ketiga, pola perulangannya mau seperti apa? Apakah mau nambahin satu-satu atau di sini saya kan menggunakan nambahin dua-dua, gitu ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari pola perulangan yang contoh pertama ini. Oke. Nah, sekarang misalkan saya mau mengkombinasikan antara loop ini ya, looping ini dengan array misalkan ya. Nah, saya akan mengambil contoh di array ya. Nah, misalkan saya copy yang my array ini. Kan copy yang my array ini saya bikin di atas sini ya. Nah, saya enter dulu di sini. Saya kasih my array di sini ya. Misalkan di sini saya kasih datanya berupa string saja. Misalkan di sini akan saya masukkan nama-nama binatang, misalkan kucing. Terus ini burung misalnya. Terus ini adalah misalkan ikan. Ya cukup 3 saja. Nah, saya akan mengkombinasikan antara array dengan perulangan. Ya. Nah, juga teman-teman penulisan iterasi ya, ini sebetulnya tidak selalu harus begini. Tapi teman-teman juga bisa mengubah dengan cara seperti ini. Kita variabelnya tulis di dalam kurung, variabel i sama dengan 0 seperti ini. Jadi di sini tidak perlu tulis. Ya, seperti ini, oke? Nah, kita misalkan di sini kondisinya adalah variabel i-nya adalah 0 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengulang karena kita mengintegrasikan dengan array, maka kita akan kondisinya ini bergantung dengan jumlah array-nya ya. Nah, saya pengen jumlah array-nya itu kan ini kan kita nggak sampai 10 ya, jumlah array-nya cuma ada 3 ya. Kalau indeksnya berarti di sini cuma ada 0, 1 dan 2. Maka di sini tidak bisa sampai didefinisikan sampai 10 ya. Maka di sini saya akan modifikasi pakai simbol kurang dari
Nah, di sini saya akan panggil myArray.length. Seperti ini ya. Nah, maksudnya adalah panjang atau jumlah array-nya itu ada berapa. Kita menggunakan perintah length. Nah, ini kan di sini cuma ada 3 item kan ya. Berarti jangan sampai diulang melebihi dari jumlah item di array tersebut. Ya. Nah, terus di sini kita bisa modifikasi ini biar bisa lebih singkat. Saya pengen tidak perlu pola penambahannya itu didefinisikan. Misalkan apa nambah 1, nambah 2, nggak usah. Pokoknya kita pengennya continue ya. Nah, di sini caranya tinggal kasih simbol plus 2 kali. Seperti ini. Ya. Artinya dia akan terus berulang sepanjang jumlah perulangannya tidak melebihi dari jumlah item di array-nya dan perulangannya sifatnya continue, terus-terusan gitu ya. Selama syarat ini masih terpenuhi. Oke. Nah, sekarang saya mau ditambahin di console log gitu ya. Nah, saya di sini mau mengeluarkan misalkan item array-nya apa, terus dia termasuk indeks ke berapa. Misalkan ya. Nah, saya pengen ada modifikasi dikombinasikan dengan string juga. Oke, misalkan ini anggota dari array myArray ya. Di indeks berarti ini kan kita kalau pakai bicara array berarti urutan data itu sebutnya indeks. Di indeks. Nah, ini saya pengen lihat perulangannya atau berarti variabel i-nya kita panggil. Ini ya. Lalu kita kasih plus lagi buat meneruskan. Nah, di sini saya kasih adalah gitu ya. Nah, sekarang kita panggil item dari array-nya ya. Kita tulis myArray. Nah, ini dalam kurung ini jumlah iterasinya. Ya, seperti ini. Nah, karena i kita dari 0 mulainya, maka cocok dengan prinsip indeks yang ada di array. Karena array juga kan mulainya dari 0 kan ya, nggak dari 1 gitu. Nah, saya pengen melihat misalkan kucing ini indeks keberapa gitu ya, burung keberapa, ikan keberapa. Dengan cara perulangan dan pakai konsol log seperti ini. Ya, oke. Kita coba jalankan. Sini kita coba refresh. Ya, muncul ya. Oke, di sini muncul anggota dari array myArray. Di indeks 0 adalah kucing. Nah, terus di indeks 1 adalah burung, di indeks 2 adalah ikan. Ya, seperti ini. Ya, kelihatan ya. Indeks 0 berarti kucing, betul ya. Ke 1 burung, yang kedua adalah ikan. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang perulangan menggunakan for dan dikombinasikan dengan array. Ya. Kita coba akan lanjut ke contoh berikutnya. Setelah kita banyak berbicara tentang penggunaan for di perulangan, ada satu metode lagi yang namanya adalah while. Ya. Ini saya coba hapus dulu ya, teman-teman. Ya, atau misalkan kita nggak usah hapus, biar teman-teman juga bisa dicoba ya di perangkat teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya akan bikin lagi perulangan, tapi dengan metode yang berbeda. Tidak menggunakan for, tapi menggunakan while. Di sini saya coba bikin dulu variabelnya untuk iterasinya, misalkan variabel A, saya tulis sama dengan 99 misalkan ya. Oke. Terus di bawahnya saya tulis while, terus kurung buka tutup, A lebih besar daripada 0. Oke. Nah, dari sini kita coba buka kurawal buka dan tutup. Saya mau cetak di console log juga. Console.log. Ya. Di sini saya mau cetak i-nya saja. Ya, seperti ini. Terus yang terakhir kita harus sebutkan pola perulangannya mau gimana. Misalkan saya pengen ini tuh berkurang terus, nggak bertambah ya, berkurang terus ya. Nanti saya jelaskan kenapa prinsipnya seperti itu. Nah, saya pengen setiap kali looping dia berkurang sama dengan 1. Ya, seperti ini. Oke, di sini memang polanya berbeda ya antara menggunakan for dengan while. Ya,
Kalau while itu logiknya gini teman-teman. Saya punya variabel A. Nilai awalnya tuh 99. Ya. Nah, menggunakan while, saya mau melakukan perulangan selama nilai A ini adalah lebih besar daripada 0. Ya. Nanti setiap perulangan nilai, sorry ini bukan I, tapi A ya. Nilai A ini akan berkurang satu gitu ya. Maka kalau misalkan saya jalankan while-nya ini, dia akan mulai dari 99 jadi 98, 97, 96 dan seterusnya sampai 0. Nanti dia akan bisa berhenti di misalkan sampai 1 ya, karena kondisinya lebih dari besar dari 0. Ya. Maka kita definisikan dulunya itu adalah kondisinya. Kalau di while nih, kondisinya sampai kapan nih dia akan terus berulang. Ya. Terus di dalam while-nya kita definisikan pola perulangannya bagaimana. Apakah setiap perulangan itu dikurangin 1, dikurangin 2, dikurangin 3, atau sebagainya. Atau ada pola logik yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, oke, saya akan coba jalankan ini. Yang pertama saya hapus dulu nih yang for, biar nggak saling bertumpang tindih ya di konsolnya. Oke, ini konsol log. Oh ini salah, bukan I, ini A. Ya. Oke, hati-hati teman-teman untuk variabelnya jangan sampai salah. Saya akan coba jalankan ini di browser. Oke, teman-teman lihat ya. Perulangan kita dimulai dari angka 99. Karena variabel A itu mulainya dari 99. Ya. Terus selanjutnya dia akan berkurang 1, 1, 1 ya. Jadi 98, 97, 96 dan seterusnya sampai ke angka 1. Kenapa berkurang 1? Karena di sini kita definisikan berkurangnya cukup 1 saja. Ya. Nah, kalau misalkan kita ubah di sini berkurangnya 5 misalkan ya, pasti outputnya berbeda lagi. Ya. Ya coba refresh. Nah, kalau berkurang 5 di sini berbeda. 99 jadi 94, jadi 89, 84 dan seterusnya sampai ke angka 4. Ya. Maka di sini terlihat ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bahwa ini itu adalah kondisi perulangannya. Setiap perulangan mau apa yang dilakukan? Apakah dikurangin dari indeks awalnya, dikurangin 1, dikurangin 5 atau yang lainnya gitu ya. Nah, terus di sini adalah perintah yang teman-teman bisa masukin, yang misalkan teman-teman tuh ada suatu kebutuhan untuk menjalankan suatu logika di programming yang dia tuh harus berulang terus. Nah, konsol log ini nanti bisa diganti dengan perintah apa yang teman-teman pengen jalankan, pengen buat dia tuh menjalankan ini dengan cara berulang, berapa kali berulang ya, gitu. Ya, maka mudah-mudahan di sini sampai bisa dipahami penggunaan looping atau perulangan di apa namanya di menggunakan while dan for ya teman-teman semua. Sampai sini bisa dipahami dan teman-teman harus coba di perangkat teman-teman masing-masing biar bisa lebih paham dan mainkan saja ini kondisinya ya, mainkan kondisinya. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 5 misalkan, atau pengurangannya mau disesuaikan atau ada action-action tambahan yang teman-teman juga perlukan gitu ya. Oke, kita sudah belajar tentang perulangan menggunakan for dan while. Saya harap teman-teman bisa explore lagi lebih jauh. Nanti teman-teman bisa memodifikasi lagi codingnya. Nah, cuman pada intinya saya harap teman-teman bisa memahami bagaimana cara penulisan perulangan menggunakan for dan while dan bagaimana prinsip kerjanya masing-masing. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Sampai berjumpa kembali di materi dan video berikutnya.